pemirsa Suara TV, kita jumpa lagi dalam Forum Barnas bersama saya Adolfo Suma. Pemirsa, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan seorang putra kepala suku di Provinsi Papua. Beliau namanya adalah Jimmy Mabel dan belum lama ini menyelesaikan S2-nya di Jakarta di bidang manajemen sumber daya manusia. Beliau dipercaya oleh Partai Barnas sebagai Ketua DPD atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Barnas di Provinsi Papua, sekaligus sebagai calon legislatif mewakili Provinsi Papua. Saya langsung perkenalkan kepada Anda, Jimmy Mabel. Apa kabar, Bung Jimmy? Baik, Bang. Bung Jim, kalau saya mengatakan bahwa partainya Pak Fencer Rumangkang ini, Barnas, tidak salah memilih Anda, bagaimana pembenarannya untuk mewakili Barnas di Papua ya? Ya, saya melihat seorang Fencer Rumangkang memilih setiap caleg tidak sembarangan, tetapi dia melihat semua kualitas-kualitas caleg dan dia mempunyai pikiran nasionalis kerakyatan, sehingga dengan pemikiran nasionalis tersebut dia melihat orang-orang dari setiap daerah yang pas untuk menjadi pemimpin maupun menjadi kader di Partai Barisan Nasional. Nah, terhadap Jimmy Mabel, Anda sendiri apa unggulan Anda? Ya, apa kelebihan atau perbedaan dengan mungkin teman-teman lain di Papua yang dipilih oleh partai lain? Saya kira Bapak Fencer Rumangkang melihat bahwa dari satu sisi orang Papua harus menjadi tuan di negerinya sesuai dengan pesan Bung Karno dulu, sehingga Pak Fencer minta saya sebagai anak asli, anak adat Papua diberi kepercayaan untuk nomor urut 1 DPR RI dengan membuktikan bahwa orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya, seperti itu. Nah, apakah yang lain tidak? Ya misalnya kalau kita bicara pemimpin yang ada menjadi menteri, ya Freddy Numberi, mungkin ada tokoh seperti Rawea, ya Yoris dan lain-lain. Apakah mereka bukan putra daerah? Saya kira itulah pemikir nasionalis yang menempatkan orang Papua menjadi tuan. Seperti Pak Freddy Numberi dikasih posisi nomor urut 1 dari Partai Demokrat sebagai anak Papua asli. Pak Yoris Raweai dikasih nomor urut 1 dari Partai Golkar sebagai putra Papua asli. Nah, ini saya melihat pemikiran-pemikiran nasionalis seperti ini sangat cocok, sehingga Pak Fencer pun tidak kalah dengan mereka, dan dia pun mengangkat seorang dari Jimmy Mabel dari Gunung, mengangkat menjadi nomor urut 1 untuk Senayan, sehingga itu tidak salah pilih beliau. Sekaligus juga ketua Dewan Pimpinan Daerahnya Barnas, ya. Dia memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua. Anak gunung dari gunung apa ini? Saya dari Kabupaten Jayawijaya di Lembah Balim, karena kita di Papua ada 27 kabupaten kota, dan kami seluruh masyarakat, mayoritas masyarakat Papua menginginkan anak adat Papua kalau bisa diberi tempat untuk posisi-posisi penting di Republik ini seperti di Senayan. Sehingga beberapa pemikir-pemikir nasionalis, ya seperti pimpinan Golkar, pimpinan Demokrat, pimpinan Partai Barisan Nasional, dan beberapa kawan-kawan yang lain menempatkan orang Papua di nomor urut 1 supaya orang Papua juga bisa menyuarakan aspirasi rakyat Papua di Senayan, seperti itu, Bapak. Dunia bicara soal Papua adalah sebuah daerah yang sangat potensial, kaya raya alamnya, ya, tetapi kontradiktif dengan masyarakatnya yang masih keterbelakang, ada kebodohan, ada ketertinggalan, malah sebagian besar masih telanjang. Apakah ini masalah ini akan Anda bawa dan perjuangkan di Jakarta? Ya,
Saya sebagai anak adat Papua dari Partai Barisan Nasional, kami setiap kali diingatkan oleh Bapak Vencer Mangkang bahwa kami dari Partai Barisan Nasional itu memberikan solusi, sehingga solusi di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan yang selama ini masih keterbelakangan itu, saya akan mencoba untuk menyuarakan aspirasi dari teman-teman dari Papua sebagai wakil dari Papua. Ya, Anda mewakili provinsi ya, seluruh provinsi Papua, yang seluruh kabupaten satu provinsi Papua ya. Seluruh kabupaten di provinsi Papua. Ya. Nah, itu lebih banyak penduduknya berada di pegunungan atau di daratan atau pesisir? Secara struktur statistik lebih banyak penduduk Papua adalah Papua gunung. Iya. Mayoritas. Nah, bagaimana Bung Jimmy ingin menyampaikan kepada publik Anda bahwa ya dari berapa kursi yang dijatakan untuk DPR pusat? Tidak ada 10 ya? Iya. Kami di Dapil Papua ada 10 kursi. Ya, kira-kira Barnas bisa dapat satu? Minimal satu? Saya optimis, saya akan mencoba untuk mendapatkan 2 dari Partai Barisan Nasional, karena saya mencoba dengan memakai ini bagus sekali, optimis, strategi door to door. Nanti Bung Jimmy akan jelaskan ya. Kita harus berhenti sejenak, tahan dulu. Misal saya seperti Anda saksikan sedang berbincang dengan Jimmy Mabel dari Dapil Provinsi Papua. Beliau adalah Ketua DPD Partai Barnas, dan saya akan kembali lagi setelah ini. Ya, saya langsung saja ke Jimmy Mabel. Anda tadi mengatakan bahwa optimis bisa dapat 2. Artinya dapat 1 saja menurut saya juga tidak gampang. Bagaimana bisa dapat 2 kursi menuju Senayan ya? Apa strateginya Bung Jimmy untuk mendulang suara-suara di Lembah Baliem, di Timika dan di berbagai tempat di Papua? Ya, strategi kami dari Partai Barnas itu melaksanakan door to door, dari rumah ke rumah. Kita keliling setiap hari. Partai lain juga melakukan hal yang sama. Betul. Namun yang lebih hebatnya dari Barnas, keliling bukan hanya sama dengan partai yang lain, tapi mungkin melakukan apa lagi? Selain kami keliling dari rumah ke rumah, sambil bawa apa, beras mungkin, gula, kopi, melakukan aksi sosial, lalu pengobatan massal, lalu mengadakan perjamuan kasih makan bersama dengan masyarakat. Nah, karena masyarakat tidak bodoh. Kalau yang begitu harus kuat logistiknya. Yang partai lain mungkin lebih besar, lebih kuat logistiknya. Saya kira itu wajar-wajar saja. Tetapi justru seluruh mayoritas masyarakat Papua itu mereka tidak bodoh. Mereka lebih pintar politik daripada kita-kita orang-orang yang berpendidikan. Nah, seperti itu, sehingga pada hari H untuk memilih siapa, itu ada di nurani mereka. Mereka tidak bisa pilih sembarang. Nah, kalau dulu boleh semua satu orang bilang ya kita pilih ini itu, tapi sekarang ini justru masyarakat lebih pintar berpolitik daripada kita-kita yang orang-orang terpelajar. Kepala suku, bapaknya, papanya, kakek saya namanya Wamena Mabel.